Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alih. Jamaah yang berbahagia, pada pertemuan yang ketujuh ini mari kita lanjutkan surah Yasin ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Pertama kita bahas dulu hukum bacaannya. Litunzira nun sukun bertemu huruf zal. Hukum bacaannya adalah ikhfa. Dibaca samar nun sukunnya antara suara N dan M sambil ditahan kurang lebih 3 detikan, 3 ketukan. Litunzira, ya, jangan litun, salah. Yang benar litunzira. Qaumam, fathah tain atau tanwin fathah, tanda baris di atas huruf mim yang 2 itu bertemu atau berhadapan huruf mim. Hukum bacaannya adalah idgham bigunah. Idgham bigunah itu dibaca mendengung. Mendengungnya lamanya ditahannya kurang lebih 3 detikan atau 3 ketukan. Qaumam, nah, gitu ya. Seperti itu. Ma ini hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Karena asalnya mad asli tetapi bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat, maka hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Panjang bacaan suaranya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh juga 6 harokat. Jadi boleh 3 detikan, 6 detikan, sampai kurang lebih 9 detikan panjangnya. Nun sukun bertemu huruf za, sama dengan yang tadi ya, ikhfa. Zira aba'uhum, a-nya ini mad badal. Mad badal kurang lebih 3 ketukan atau 3 detikan suara panjangnya. A ba, nah, ini asalnya mad asli tetapi di depannya ada huruf hamzah dan hamzahnya di satu kalimat, maka ini namanya menjadi mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil panjangnya 5 harokatan, ya, sekitar 8
detikan lah, 8 ketukan, 8 detikan panjangnya. Aba'uhum fahum ghafilun. Go mad asli ya, 2 harokat atau 3 ketukan atau kira-kira 3 detikan. Filun mad arid lis sukun. Jadi kita baca sesuai dengan hukum bacaannya. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira, agar kamu memberikan peringatan kauman, kepada kaum, kepada masyarakat, ma'unzira, yang bapak moyang mereka belum pernah diberikan peringatan. Fahum ghafilun, karena itu mereka ghafilun, menjadi lalai hidupnya. Oleh sebab itu mereka menjadi lalai, menjadi lupa dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan diturunkannya Al-Quran oleh Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad dengan Al-Quran itu memberikan peringatan kepada masyarakat pada waktu itu, kepada kaum di masa itu, yang mana bapak moyang mereka belum pernah ada yang ngasih peringatan, belum ada yang pernah ngasih warning up, sehingga nenek moyang mereka pada waktu itu pada lalai menjalani hidup di dunianya semau-maunya, tidak ada aturan yang mengaturnya. Nah, Nabi Muhammad Allah utus dengan membawa Al-Quran di sini supaya memberikan warning up, memberikan peringatan kepada mereka, masyarakat pada waktu itu, supaya hidupnya jangan pada lalai. Supaya hidupnya sesuai aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamu, lam di sini di kalimat litunziro, lam di kalimat litunziro, taklilun adalah lam taklil. Lam taklil itu adalah yang bermakna karena, yang menjadi sebuah alasan. Litanzil, menjadi sebuah alasan diturunkannya Al-Quran. Ini kita bahas ilmu nahwunya ini. Kila dikatakan oleh sebuah pendapat, fama huruf ma, fima unjiro dalam kalimat ma unjiro, nih huruf ma-nya, linapyi berfungsi untuk menapyikan, meniadakan. Ai, artinya lam tunzar aba'uhum, yang belum diberikan peringatan, yang belum diberikan warning up, aba'uhum, bapak-bapak moyang mereka, al-aqrabuna, yang terdekat, hidupnya dengan masa Nabi Muhammad, litatawuli muddatil fatrati, karena lamanya masa kekosongan Nabi dan Rasul pada waktu itu. Lama. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada masyarakat,
pada kaum pada masa itu terjadi kekosongan. Nggak ada nabi, nggak ada rasul dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga menjadikan mereka umat, masyarakat, kaum yang lalai. Menjadi umat, kaum, masyarakat yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidupnya semau mereka sendiri, tidak ada aturannya. Wakila, dan dikatakan oleh suatu pendapat, kata huruf dalam kalimat unziro di sini bimakna allazi, bermakna allazi. Ai artinya litunzira qauman allazi unzira fihi bihi aba'uhum. Agar kamu Muhammad memberikan warning up kepada kaum yang telah diberikan warning up bapak moyang mereka. Sebetulnya bapak moyang mereka udah dikasih warning up oleh rasul-rasul, nabi-nabi yang sudah Allah utus lebih dulu ketimbang Nabi Muhammad. Tetapi karena masa kekosongan Nabi dan Rasul ini dengan jarak diutusnya Nabi Muhammad lama, ya, mereka kemudian lalai kembali. Mereka kemudian berpaling kembali. Mereka tidak melaksanakan ajaran-ajaran Rasul yang telah Allah utus kepada bapak moyang mereka. Fahum, sehingga mereka ghafilun, menjadi umat, menjadi kaum, menjadi masyarakat yang lalai. Yang lalai dari apa? Anil imani, yang lalai dari keimanan kepada Allah. Mereka sudah tidak beriman lagi. Mereka sudah tidak menyembah Allah lagi. Mereka balik lagi menyembah-nyembah patung-patung, berhala-berhala yang mereka buat sendiri, yang kemudian mereka jadikan Tuhan dan sesembahan. Padahal Rasul yang telah Allah utus mengajarkan kepada mereka supaya mereka beriman kepada Allah. Yang wajib disembah, diibadati hanya Allah, bukan patung-patung ini. Tapi akhirnya mereka lalai lagi. Warusdi, dan lalai, lupa dari jalan petunjuk. Jalan mereka sudah keluar dari petunjuk. Jalan mereka bukan lagi jalan wahyu, tetapi jalan nafsu yang mereka jalani dalam kehidupan di dunia. Yakni ya Muhammadu, wahai Muhammad, anzalna ilaika, kami telah turunkan kepadamu hadzal Qur'ana, Al-Qur'an ini, litukhawifa, agar supaya engkau memberikan rasa takut, bihi, dengannya, al-qaumal ladzi, kaum, masyarakat, umat, alladzina, yang lam yukhawafu, yang mereka belum tersadarkan rasa takutnya. Jadi suruh begitu, yang nggak sadar dari kelalaiannya, yang nggak sadar dari rasa takutnya akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka meninggal dunia nanti, kalau mereka bukan berada di jalan iman dan petunjuk dari Allah, mereka malah berada di jalan nafsu, jalan setan, jalan kemaksiatan. Tugas Nabi Muhammad untuk memberikan warning up kembali, mengingat kembali apa yang sudah diajarkan oleh para rasul yang telah dulu Allah utus kepada mereka. Wal muradu, dan yang dimaksud minal kaum, dari kata kaum di ayat yang ke-6 ini dari Rasul Yasin, kaumu Quraisy, yaitu kaum Quraisy, umat Quraisy, masyarakat Quraisy. Li'annahu, karena sesungguhnya. Li'annahu, karena sesungguhnya kaum ini min zamani Ismail, mulai dari zaman Nabi Ismail alaihissalatu wassalam,
ila zamanika, sampai ke zamanmu Muhammad, maja'ahum, tidak datang kepada mereka nabiun, seorang nabi, wala mursalun, dan tidak datang pula seorang rasul. Li'annahum, oleh sebab itu mereka gofilun, jadi lupa kembali kepada Allah. La ya'rifuna dinan, mereka tidak mengenal agama, wala syariatan, dan mereka tidak mengenal syariat, aturan Allah dalam kehidupannya. Dari sejak Nabi Ismail terjadi kekosongan yang sangat lama. Nggak ada nabi, nggak ada rasul yang Allah utus kepada mereka, sehingga akhirnya mereka merupakan ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ismail alaihissalam, dan ajaran Rasul yang sudah Allah tugaskan memberikan arahan iman dan jalan yang benar kepada mereka, dilupakan oleh kaum Quraisy. Sampai akhirnya Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai penuntut Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad diberikan tugas oleh Allah untuk mengingat-ingat lagi, memberikan warning up lagi kepada mereka bahwa hidup di dunia ini jangan menuruti hawa nafsu, tapi turutilah wahyu. Bahwa hidup di dunia ini harus berada di jalan yang benar, bukan di jalan yang batil. Bahwa hidup di dunia ini harus berada di jalan yang hak, bukan berada di jalan yang sesat. Inilah jamaah tafsir surah Yasin ayat yang ke-6. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, sehingga kesimpulannya nih buat kita, Nabi Muhammad udah nggak ada, berarti Al-Quran ini adalah sebagai peringatan buat kita, sebagai warning up buat kita. Apa yang dijelaskan oleh Al-Quran mengenai surga dan neraka, mengenai petunjuk dan kesesatan, ya, hendaknya ini kita laksanakan betul-betul. Karena Al-Quran ini sama saja ketika kita membaca Al-Quran, Nabi Muhammad SAW sedang menjadi guru kita, sedang mengajarkan kepada kita bahwa hidup harus jangan lalai dari iman, jangan lalai dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya sholat, kita laksanakan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktunya sholat, kita sholat, jangan tinggalkan sholat. Selalu bersyukur dalam kehidupan dunia ini. Segala rezeki yang Allah berikan, hendaklah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dimanfaatin, dilaksanain, sebab sebanyak-banyaknya ilmu yang kita miliki, kalau tidak dimanfaatin, tidak dijalanin, maka apalah arti ilmu tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum